Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 11 Al-Islam akan mempresentasikan tentang akhlak manusia terhadap sesama makhluk Allah yang beranggotakan Indrianingsi Putri, NIM 20 10 411 037, Intan Nur Andini 20 10 411 038, dan saya sendiri Agung Indra Permana 20 10 411 262. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Indrianingsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianingsi Putri, NIM 20104111037. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak manusia terhadap sesama makhluk Allah. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, peringai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripada timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah mentakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Jika Allah menetapkan hukum syar'i pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memperlengkapkan panca indera manusia. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang keempat yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu 1. Mentaati segala perintahnya. 2. Beribadah kepada Allah. Ketiga, berzikir kepada Allah. Keempat, berdoa kepada Allah. Kelima, bertawakal. Keenam, tawadu untuk Allah. Dan ketujuh, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Andini. Di sini saya akan menjelaskan poin yang B, yaitu akhlak kepada Rasulullah SAW. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-menurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus Sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bentuk akhlak terhadap Rasul SAW di antaranya yang pertama, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat Muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya.
dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatunya, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang C, selalu bersolawat. Membaca solawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca solawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Ada 3 perkara yang timbangannya tidak lebih berat daripada selembar sayap. Yang pertama, sholat yang tidak disertai dengan tunduk dan khusyuk. Yang kedua, zikir dengan tidak sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal orang yang hatinya tidak sadar. Yang ketiga, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW tidak disertai dengan niat dan rasa hormat. Yang D, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua adalah irroti atau keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud." Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Intan Nurandini. Akhlak kepada manusia. Akhlak yang baik kepada makhluk Allah adalah sebagaimana ucapan sebagian ulama, menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia baik dalam lisan maupun perbuatan. Sedangkan memberi adalah suka memberi dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan atau selainnya. Bermuka manis adalah menyambut manusia dengan wajah cerah, tidak bermuram muka atau memalingkan pipinya. Ini adalah akhlak yang baik kepada makhluk Allah. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang melakukan hal ini dengan menahan diri untuk tidak mengganggu dan banyak memberi akan membuat wajahnya berseri. Tidak diragukan lagi bahwa ia akan bersabar atas sikap manusia yang menyakitkan terhadapnya. Sikap bersabar atas gangguan manusia adalah termasuk akhlak yang baik. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang suka menyakiti saudaranya dengan bertindak sewenang-wenang dan merugikannya. Misalnya, dengan memakan hartanya atau menuntut hal yang sebenarnya milik orang lain itu, dan lain sebagainya. Namun orang itu bersabar dan berharap pahala dari Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Akhlak manusia terdiri dari 1. Akhlak kepada diri sendiri, 2. Akhlak dalam keluarga, 3. Akhlak dalam orang lain. Bentuk-bentuk akhlak yang baik kepada manusia. Yang pertama husnuzon, yang kedua tasyamu, yang ketiga ta'awun. Selanjutnya yaitu poin D, yaitu akhlak terhadap lingkungan sekitar. Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifatullah fil ard, manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Karena itu, berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Beberapa perilaku yang menggambarkan akhlak yang baik terhadap alam antara lain, memelihara dan menjaga alam agar tetap bersih dan sehat, menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam. Yang berkaitan dengan lingkungan adalah sesuatu yang berkaitan dengan manusia, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak membahas terhadap lingkungan yang bersumber dari manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan,
bimbingan agar setiap pencapaian mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar. Karena hal ini berarti tidak memberi peluang bagi kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.